Happy Sunday semuanya. Salam Hyper Grace. Salam damai sejahtera buat kalian semua. Salam Irena. Damai sejahtera yang tidak bersyarat. Baik. Seingat saya ini kali kedua saya diizinkan untuk berdiri di sini untuk kita belum dapat kata-kata pas apakah kita dipercayakan untuk berkhotbah dan orang sama-sama belajar, tapi kali ini konsepnya kita menggabungkan antara kita sendiri sementara belajar, terus berdasarkan kita true story, dan sedikit belajar di Google, sedikit juga belajar di media sosial. Karena begitu banyak wadah yang boleh orang jadikan sumber untuk orang kita istilahkan mengupgrade orang pediri. Karena orang pediri ini sedangkan HP ya upgrade, apalagi orang pediri harus upgrade. Banyak cara. Oke. Kita ambil judul hari ini, judul juga. Tadi betul Pak Gembala Stanley bertanya, so ada judul, ada. Cuma kita masih malu-malu karena takutnya nak matching dah. Sama dia orang bilang dah, itu nona sana atau tunjang sana udah pakai baju tabrak tidak tabrak tembok. Tapi sekarang kan lagi ngetren itu tuh di atas orange, di bawah hijau. Dia bilang apa nanti dikoreksi sebentar. Judul saya hari ini blueprint. Blueprint ya, kalau kesana cuma lain lagi konotasinya. Ayat Alkitab yang kita ambil sebagai acuannya adalah Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Boleh minta tolong dibuka sambil saya bacakan, atau serunya baca sama-sama, atau serunya sampai bacakan. Tolong cari-cari yang seru-seru dulu. Oke, tolong baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah menciptakannya di Oke, jelas ya. Seingat saya Pak Gem pernah bawa ini, judulnya Beresit. Kita kalau cuma Beresit kita rasa kita pekasta tanai. Keren. Dia sudah bisa berbahasa lain kita selain bahasa Inggris. Jadi agak sedikit naik upgrade dan kita ilmu di sini. Dia cuma Beresit, tapi sebentar kalian akan melihat kita kenaikan lagi. Belajar bahasa Ibrani. Bapak Ibu, saya percaya orang semua yang terkumpul di sini punya maksud dan tujuan, bukan cuma sekedar selebrasi, seremoni atau tradisi atau budaya, atau karena dipanggil si A dan dipanggil si B atau apapun itu. Andai kata ada di salah satu di antaranya, coba tolong lepaskan itu. Tolong fokus ke saya yang Tuhan ada pakai sementara ini untuk berbicara. Kita lagi bikin warming up, pemanasan supaya Roh Kudus semua cepat bekerja. Dan saya berkata-kata bukan lagi tentang kekuatanku dan kepintaranku, tapi atas kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu, kita ingat tadi, mohon maaf kalau kita agak sedikit kesana kemarin ya Pak. Kita pertama kali datang di sini atau sholat dulu waktu SMP pernah dipanggil ibadah di Pantai Kosta. Karena SMP itu ada tunana satu, dan sejodohin kita ada sejak aja yang kita undang tuh gitu surat-surat tuh dulu tuh, dan
Juga aku kirim di kelas dan masuk kelas pada surat. Ternyata bukan tuh Nona yang tulis kok teman, begitu. Singkat cerita ini Nona Pantekosta di Talawaan, kok kita masuk. Dia kenapa tuh masih kakak tuh masuk ada 3 kilo. Nyenak jadi dengan kita dong. Kok yang kita mau cerita kok itu idul ibadah. Kita kan gemim sangat setia sekali Protestan. Makanya lagu-lagu tadi banyak kita diding tahu karena kita cuma tahu Kidung Jemaat, MKB Kidung Jemaat. Jadi mar buka-buka mulut aja kalau tepuk tangan, mar so lumayan banyak ada tatambah apa kita. Apa nama? Banyak tatambah itu dong. Apa disebutnya? Iya, pokoknya sudah banyak tambah lagu-lagu baru. Nah, di situ sama pakai tangan, pakai baju segala macam. Akhir kata kita kapok. Karena capek tangan merah, pidis tangan karena bapak tangan terus, baju kok ibadah apa ini dia. Di situ kan dulu kan Protestan masih ada tuh sama yang kita bilang ini orang ada sihir sekarang, begitu. Sudah. Nah kita mau cerita sekarang soal tepuk tangan dulu. Tepuk tangan yang sekarang itu sangat menikmati. Bapak Ibu, tepuk tangan itu bukan cuma sekedar orang lakukan di dalam persekutuan ini. Tepuk tangan itu ada bentuk apresiasi. Kalau misalnya Messi lulus kuliahnya yang terkatung-katung lulus, nanti tepuk tangan dari orang tua atau peluk. Tepuk tangan salah satu ungkapan kegembiraan atau sukacita. Sekarang kalau angkat tangan kalau menyanyi angkat tangan kan digumim ada angkat tangan begini kan ada. Angkat tangan kita kadang naik kadang turun malu. Ternyata kalau orang angkat tangan kita bentuk orang kayak termosontong dan di atas bentuk orang penyembahan dan penyerahan dan itu tuh berarti kita kalau kita semua ngerti itu kita akan dengan sangat otomatis mau angkat tangan. Tapi kalau kita belum mengerti, kita buat apa tuh angkat tangan? Jadi itu beberapa hal yang kita belajar di sini juga, termasuk dengan Mbak Joko menyembah. Ternyata orang itu ungkapan bahwa orang merendahkan diri serendah-rendahnya. Jadi kalau di rumah ini mungkin ada basement, mungkin orang turun di basement. Kalau orang karena serendah-rendahnya itu ungkapan doang ya. Nah sekarang lanjut. Jadi kalau yang masih tepuk tangan masih belum terlalu kuat, misalkan di depan kuat-kuat, yang angkat tangan tinggi-tinggi jauh. Kalau belum terlalu paling tinggi. Dan kalau belum boleh berjika-jika, supaya orang bukti bahwa memang orang fokusnya ada di sini kan. Dan sekalian tadi kan tuh kayak pemanasan, kayak orang olahraga, orang warming up. Kalau naruh pemanasan, orang iman ini lupa tak mesti tertutup. Jadi itu kayak penyembahan segala macam. Itu menurut kita adalah warming up. Pasangan suami istri kan sudah nikah semua. Pasangan suami istri juga ada warming up dulu tuh atau istilah foreplay dan segala macam ya. Kira-kira seperti itu. Jadi semua ada step by step. Oke lanjut. Ayat Alkitab tentang penciptaan manusia ini sudah sangat orang memahami. Tapi ada cerita atau ada hal yang perlu saya sharingkan ke teman-teman. Saya juga belajar, saya juga dapatnya dari media sosial. Semoga tidak salah, nanti pastor tolong koreksi jika saya salah. Bahwa manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah kan. Kalau orang berpikir begini, berarti Sang Pencipta atau Tuhan, apa saya sebut Pak? Panjangan saya? Theos ya. Berarti sama dengan orang kan, ada hidung, ada mata, ada bibir. Tapi tidak seperti itu kan? Tidak seperti itu karena Theos itu kan suatu bentuk yang tidak punya kalau orang mengenal ada yang ini kok selupa sampai bagus tadi kita hafal pasti dikasih lupa kok ini tadi. Ini gara-gara film ini. Ada padat, cair, gas. Apa itu Pak? Wujud. Orang ada padat, ada wujud, ada gas. Tapi kalau Theos itu tidak berwujud, betul? Betul Pak? Atau ada wujud? Wujudnya seperti apa? Cahaya atau
Serupa, berarti itu sama dengan orang toh, berarti tidak salah, ini cuma ada pancing. Oke, serupa. Karena ayat ini seperti itu toh. Oke. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menurut ilmu kedokteran, tubuh kita itu memiliki sel DNA. Bukan mau belajar biologi nih, tapi ada satu pautnya. Makanya dengan itu sambil bertanya-tanya pada diri sendiri nih. DNA itu atau DNA ya asam deoksri apa ini bahasa DNA adalah asam deoksiribonukleit apa ya? Ya, DNA adalah molekul yang membawa instruksi genetik untuk perkembangan, fungsi dan reproduksi semua organisme hidup. Berfungsi seperti sudah salah ini sih. Oh iya betul. Berfungsi seperti buku petunjuk atau catatan biru kehidupan orang manusia. Nah, tadi kita bilangkan blueprint. Kalau blueprint itu Pak Erin, Pak Steli paling tahu. Kalau di hotel itu ada nama tuh hotel blueprint. Sama yang di rumah ini ada blueprint. Contoh instalasi pipa ada di mana, dari mana ke mana, pun dia menuju ke mana. Instalasi listrik dari gardu masuk ke rumah sini terus kemana jadi corong segala macam, itu kira-kira blueprint. Dan jadi orang ada blueprint atau rancangan rinci yang berfungsi sebagai panduan atau peta jalan untuk sebuah proyek, rencana atau strategi dalam berbagai bidang seperti konstruksi, bisnis, teknologi, dan desain grafis. Blueprint memberikan detail tentang tujuan, spesifikasi, dan langkah-langkah pelaksanaan yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke ya, orang bicara manusia. Saya bicara tadi soal DNA. Dari dua untayan yang dihubungkan oleh pasangan biasa basa kimia ya, ada adenin, timin, guanin, dan sitosin yang spesifik. Informasi genetiknya diwariskan dari generasi ke generasi. Oke. Mungkin belum paham sampai di situ, saya lanjut lagi ya. DNA menyimpan semua kode tentang torang diri. Oke. Ada seperti contoh warna mata, tinggi badan, bahkan trompe bakat. Makanya orang bilang ini sama dari papa dia. Kalau nak sama dari papa berarti sama dari mama. Kalau nak sama dengan papa dan mama berarti sama dengan Birman. Orang bilang kok. Tapi kan ada anak Birman di sini, oke? Jadi itu kata-kata sama dengan DP orang tua itu betul. Nah, yang uniknya Bapak Ibu, dalam DNA ada kode genetika yang terdiri dari struktur helix ganda yang berputar ke kanan. Ya, yang berputar ke kanan. DNA ini tersusun dari 4 asam nukleat A, T, C, dan G yang disambung oleh jembatan-jembatan. Kalau dulu orang biologi pernah dengar kromosom Y, X, seperti itu, belajar seperti itu Pak ya, karena untuk trombek tubuh. Nah, hal menarik di sini ternyata mereka tidak tersusun secara acak, ya, melainkan ada pola yang terbentuk Bapak Ibu. Polanya adalah setiap 10 unit DNA ada satu jembatan. Dimulai dari 5 unit, setiap 5 unit DNA ada satu jembatan. Baru 6 unit ada satu jembatan, 5 unit ada satu jembatan. Nah, pola ini terus berulang-ulang ya, sampai saya lupa tadi, ada 10 unit ada satu jembatan.
5 unit ada satu jembatan, 6 unit ada satu jembatan, dan 5 unit ada satu jembatan. Dan pola ini terus menerus terjadi. Nah ingat, nah lanjut ya. Jika diurutkan berdasarkan alfabet Ibrani, kita akan menemukan hal yang mind blowing ya, atau apa ya, yang luar biasa. Bahwa coba orang lihat di ini kita tetap belajar lagi karena dia belajar bahasa Ibrani tentang angka. Kalau 10 bahasa Ibrani apa? Yod kan, Pastor? 10 bahasa Ibrani Yod. Betul kan? Yode. Ya. Terus yang tadi saya bilang orang DNA dibangun dari yang tadi itu yang empat pola 10 5 6 5. Baru dia balik lagi 10 5 6 5 sampai dia membentuk orang manusia. Nah, terus dari 10 ada 5 bahasa Ibrani baca he ya, baca he. Terus pola yang berikut adalah 6 wow dan wow. Dan terakhir jadi 10 5 6 5 kembali lagi he. Jadi kalau kita gabungkan jadi satu adalah yod he vav he. Ya toh, yod he vav he. Jika digabung menjadi itu yang he h wh. Nah, ini adalah sains yang temukan ya. Saya juga lihat di media sosial. Nanti bisa ditelusuri lebih lanjut kebenaran. Tapi kalau kayak ini benar, pokoknya kita tahu dulu bahwa Tuhan menciptakan empat orang ini bukan satu hal yang bukan hal yang sangat biasa, sangat luar biasa. Nah, ketika digabung jadi YHWH atau Yod He Vav He. Nah, Bapak Ibu pernah tahu kalau Tuhan ciptakan lagu jelang? Bapak ini kan lagi ngetren royalti kan? Kalau orang putar lagu kataupun banyak orang dengar, orang mau dikenakan royalti. Jadi kalau orang menyanyi lagu tadi, kalau dari dinas mana? Itu orang kena royalti di kafe di sini ya. Nah bicara hak cipta, setiap musisi yang menciptakan satu lagu, dia pasti akan mencantumkan nama kan, padahal dia dapat royalti. Begitu juga Tuhan menciptakan empat orang. Tuhan ada label empat orang dengan DNA. Kalau bicara DNA kira-kira boleh tentukan? Enggak, DNA enggak. Jadi orang Tuhan penghasil maha karya paling besar yang Tuhan ciptakan empat orang, bukan kebetulan dengan orang DNA. Kalau di Herbalife orang bicara soal sel, tapi ini lebih ke DNA. Nah Bapak Ibu, kenapa saya tertarik bahas ini? Karena sebenarnya saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau orang di zaman sekarang orang paling mengagungkan orang manusia mahakarya tuh, teragungkan bikin HP, internet, luar biasa orang memuji dia dan orang puji-puji, bikin mobil listrik, luar biasa tuh, itu kemampuan manusia. Sekarang pertanyaannya, sudahkah orang mengagumi orang pediri yang itu memang Tuhan pemahakarya? Apakah orang sudah dengan sadar memuji bahwa luar biasa Tuhan bikin orang pediri? Pendek kata, sudahkah orang mengenal orang pediri dari mana diproses sampai jadi seperti ini dengan hal-hal lain yang belum mungkin saya akan paparkan sebentar. Kenapa orang harus begitu mengenal orang pediri? Itu bukan suatu pilihan atau itu harus wajib orang tahu. Mengenal orang pediri jauh lebih baik ketimbang orang mengenal orang lain. Nah, orang punya proses kehidupan masing-masing yang berbeda-beda. Ya kita lebih senang sekarang dalam proses daripada pergumulan. Karena kalau pergumulan terlalu scary movie buat kita mencoba. Aduh kita banyak pergumulan, membayar ini, bayar itu, bayar utang, segala rupa. Pusing kita mau bilang itu satu persatu. Dan kita simpelkan, kita sederhanakan untuk kita pediri ya, untuk konsumsi kita pediri bahwa kita sementara berproses. Prosesnya sampai kapan? Entahlah, kita tidak tahu sampai kapan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari punya proses, orang punya proses kehidupan yang berbeda-beda. Nah, kesaksian demi kesaksian saya dengar di sini. Dan kalau kesaksian menurut saya itu
Kita lebih terima sekali kesaksian. Dulu waktu suruh kesaksian kita bilang membahas kesaksi apa nih ini. Nah ada kesaksian yang kita boleh saksikan. Tapi ternyata kalau di Herbalife, Pak Seri yang paling teman-teman juga paling tahu kalau di acara besar Herbalife undang guest speaker. Dia bukan berbicara tentang dari mana produk itu dibuat seperti apa, enggak. Dia bicara tentang DP kesaksian. Dari mana dia memulai usaha itu sampai dia berhasil, dia jatuh bangun segala macam. Jadi orang duduk situ cuma mendengar cerita. Kalau orang di sini yang testimoni. Apa tadi kesaksian tadi? Iya, orang dengar cerita tuh. Mungkin orang berpikir, apa dia mau cerita? Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, bisa saja dari testimoni atau kesaksian yang dia berikan, bisa saja itu boleh menjadi satu, oh kalau kata dia begitu dia berasa, boleh jadi referensi buat orang diri. Mungkin kesaksian Bapak A, Bapak B belum, mungkin Bapak C masuk ke orang P proses kehidupan tentang orang P perjalanan kehidupan atau proses kehidupan. Dan tidak ada satupun di antara orang di sini duduk di sini terus orang dalam keadaan kita senang tiada tara bahwa kita karena senang tiada tara untuk beberapa manusia banyak atau beda-beda standarnya atau hak ekspektasi dia seperti apa. Contoh, kita harus punya rumah 2 tingkat, kita ada bobong, kita ada usaha 3 jenis usaha yang berbeda, kita ada anak 1 pasang, bla 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 segala macam. Itu ekspektasi. Terus semua ada ekspektasi dalam kehidupan. Kalau sama dengan kita, orang tanya dengan ekspektasi apa, kita lebih bingung. Nyarisnya, ada tetap ekspektasi. Pertanyaannya, terus apakah saya harus membandingkan kita kehidupan dengan kehidupan mungkin Pak Steny mungkin? Atau kita bandingkan mungkin dengan Ibu Riri? Karena kita menurut kita kehidupan tidak harus kita bandingkan dengan orang. Kalau kita berpikir, wah dia lebih rajin, dia lebih sopan, dia sangat menjaga cara dia bertutur kata, dia sangat menjaga perasaan orang, nah itu kita tiru. Tapi kalau cara dia misalnya kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kita sering menghindari hal tersebut. Jadi itu namanya proses Bapak Ibu. Nah, kembali ke topik, kenapa saya bahas ini supaya orang boleh mengenal lebih jauh orang ke diri Bapak Ibu. Orang mata itu mampu melihat 10 juta warna. Apa-apa itu? Terus cuma ada merah, kuning, hijau, biru, segala macam kan pelangi di langit yang biru tuh. Tapi ternyata orang mata itu mampu melihat 10 juta warna. Tuhan Yesusnya bilang kamu. Tapi sains membuktikan itu. 10 juta warna loh. Sini ada yang buta warna, nah ada toh. Kita masih tahu kita pakai rambut warna lain tuh, tapi kulit kan berarti ternyata buta warna kan. Nah, tapi otak sengaja mengabaikannya. Karena itu orang tertipu dengan namanya ilusi optik. Orang ilusi optik jadi orang cuma mampu melihat warna tertentu. Dan Bapak Ibu kalau orang lihat cahaya matahari, sebenarnya cahaya matahari itu ada beberapa warna. Buktinya di pelangi itu. Dan kenapa orang bisa lihat? Karena orang kutip cuma mampu lihat cahaya itu di bawah 70 nanometer. Di bawah 70 nanometer orang bisa lihat warna merah. Pelangi ada merah? Ada. Berarti dia kecepatan itu dia tak slow untuk orang boleh lihat dengan mata telanjang. Nah, lanjut ya, ini adalah luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan ada Tuhan Yesus ada ciptakan 4 orang. Kita masih belum terbiasa dengan Theos, Adonai itu. Jadi Tuhan Yesus juga katanya 5. Jadi luar biasa Tuhan Yesus sudah ciptakan orang tubuh ini. Otak menyerap 20% energi tubuh. Walaupun trompet otak cuma 22% dari trompet berat badan. Kecil trompet otak, tapi dia menyerap 20% energi. Ia bekerja non-stop seperti lampu yang tak pernah mati. Ada buatan manusia yang non-stop berjalan, ada seorang.
Tapi orang pe otak nak pernah berhenti. Contoh, otak nak pernah berhenti bekerja, dia orang tidur. Apalagi yang tidak pernah berhenti bekerja, jantung. Kalau orang berhenti, betul langsung mati. Nah, tubuh kita menghasilkan arus listrik cukup untuk menyalakan lampu LED kecil. Kalau ada listrik, kita adalah baterai biologis. Kalau baku pulau biasa berpelukan. Kalau orang barat mungkin budaya peluk itu satu hal yang biasa kan. Maka kalau orang berpelukan, kalau perempuan, kalau suami istri baku pulau biasa. Kalau bukan suami istri, laki dan perempuan kalau baku pulau tanpa umum dicurigai lagi. Apalagi baku pulau sama laki-laki, lebih soal lagi curiga. Padahal pelukan itu ada DP manfaat buat orang tubuh. Siapa sebenarnya merasa berpelukan itu ada manfaat? Pada saat orang lagi down, orang pe level kehidupan mungkin di bawah zero, hidup segar mati tak mau, seakan-akan tiada lagi hari esok. Ketika ada seorang yang memelukmu, orang dan rasa gimana? Coba di sini ada yang di fase zero, mari kita peluk. Mungkin bisa mentransfer energi, ya. Tapi itu, kalau manfaat dari berpeluk karena orang ada energi listrik ke orang itu, ya. Terus usus adalah otak kedua, mengandung 500 juta neuron. Neuron itu bahasa, nanti cari di Google neuron. Ada 500 juta neuron makanya yang bisa mempengaruhi orang emosi. Lapar pengaruh enggak? Belum lapar pengaruh. Uring-uringan, marah-marah. Ada dalam satu cerita dalam rumah tangga, dia laki kerja keras sampai di rumah, bininya nak memasak, bisa jadi perkara. Malah lebih ekstrim jadinya tuh. Orang kalau lapar, orang bilang sedangkan kaki meja orang mau makan, kalau orang selapar, betul? Itu usus. Makanya kalau orang jam-jam makan kartu ya. Terus sekarang ini nanti pastor mau jelaskan step berikut seperti mungkin kita keliru karena kita cuma nyontek-nyontek. Orang PDNA 98% mirip simpanse. Science. Tapi 2% menciptakan peradaban yang luar biasa. 2%. Nyana ada namanya peradaban tuh. Luar biasa ya. Jadi trofi tubuh luar biasa. Terus tulang bisa tumbuh dan sembuh. Ia bukan benda mati, tulang hidup seperti kulit yang luka. Jadi trofi tulang bukan benda mati, hidup. Jadi kalau orang ada salah, pipa dokter kasih balik dan orang ke gips, nanti dia akan kembali utuh tulang. Dan tubuh manusia adalah misteri berjalan. Ia bukan cuma mesin, ia adalah keajaiban yang terus bekerja secara diam-diam. Ya, itu beberapa torompe keajaiban pada torompe tubuh. Belum cukup Bapak Ibu? Supaya orang boleh menghargai sedikit torompe tubuh. Bukan berarti tidak menghargai torompe tubuh sekarang ya, tapi lihat ya. Beberapa keajaiban paling besar alam semesta ternyata ada di dalam tubuh manusia. Oke. Torompe pikiran tidak terbatas. Setiap ide, setiap mimpi, semuanya lahir dari torompe pikiran. Pikiranmu mampu menciptakan dunia yang bahkan belum pernah ada. Mau tahu dengan pikiran? AI. Emang AI lahir dari apa? Dari pikiran pikiran dari seseorang muncul AI. Dari pikiran seseorang muncul mobil terbang dan segala macam. Itu pikiran tak terbatas. Mungkin nanti berikut Erger ke Messi mungkin mau menciptakan apa cuma dari pikiran. Jangan pikiran menciptakan pikiran. Ya, torompe pikiran kan tidak. Ingat, torompe pikiran itu bekerja secara otomatis. Dia boleh berpikir sendiri tanpa orang kontrol. 60.000 kali dia berpikir tanpa orang kontrol.
Makanya orang harus kontrol. Tuhan Yesus ada ciptakan buat orang, ada pakai pengontrol apa? Untuk mengontrol orang pikiran segala macam apa? Orang dikasih satu untuk bisa mengontrol semua itu. Kalau kita bilang kalau ada dalam orang ini kan Roh Kudus, iman. Kalau orang karena pastor bilang belajar hal-hal benar, karena itu orang benar. Benar seperti apa? Tuhan Yesus bilang kok ada di Alkitab, tinggal orang mau baca. Ya, jadi pikiran itu tidak terbatas. Berikut, hati yang bisa merasakan, di dalam dadamu ada kekuatan untuk mencintai, memaafkan dan peduli. Itu adalah bahasa semesta yang paling murni. Hati, apakah orang-orang pernah melihat Bu di DP hati? Apakah kita bisa dapat lihat ibu di DP hati ada isi apa? Tapi orang bisa rasakan, betul? Orang bisa rasakan. Dia benci orang bisa rasakan. Ya. Tubuh yang bekerja tanpa berhenti, jantung berdetak, paru-paru bernapas tanpa kamu perintah. Semua ini adalah keajaiban yang sering kita lupakan. Trompet tubuh, ya. Lanjut, kemampuan untuk belajar dan berubah. Dari kesalahan kita tumbuh, dari kegagalan kita menemukan jalan baru. Bukankah itu luar biasa? Suara yang bisa menggerakkan hati, satu kata yang tulus bisa menyembuhkan luka yang terlihat. Tapi dengan satu kata pun Tuhan bisa melukai hati seseorang. Babuli, top sekali babuli sekarang. Orang tidak bisa bunuh diri hanya dengan lidah, satu kata, ya. Terus kekuatan untuk bertahan meskipun hidup menghantammu berkali-kali, kamu masih berdiri. Itu bukan kebetulan, itu kekuatan. Sebab hidup ini penuh hantaman pendidikan, hantaman keuangan, hantaman pasangan, hantaman lingkungan pekerjaan. Tapi sampai saya terus masih berdiri di sini karena apa? Karena Tuhan diberikan kekuatan, ya. Dalam punya proses kehidupan masing-masing, keluarga, suami, istri, ada proses. Tapi orang masih bisa bertahan karena itu adalah kekuatan yang Tuhan karuniakan buat orang. Terus orang memiliki jiwa yang unik. Tidak ada satupun di dunia ini yang sama persis seperti dirimu. Ada yang sama? DP mata sama, even kembar. Hidung sama, mata sama, tapi apa yang tidak sama? Sidik jari. Pernah ada sidik jari tak double? Enggak. Sidik jari trompet yang berbeda tapi sidik jari. Bukan main itu sidik jari cuma di sini. Orang ada berapa miliar manusia yang pernah hadir di dunia ini. Sidik jarinya berbeda. Nah, hal-hal tadi kira-kira yang boleh orang merefleksikan bahwa luar biasa orang tubuh yang Tuhan Yesus ada ciptakan. So, kalau terus tahu itu seperti itu, terus bagaimana dong? Kalau terus tahu bahwa orang tahu, pasti Bapak Ibu saudara-saudara tahu bahwa orang tubuh ini luar biasa Tuhan Yesus ciptakan, sama persis seperti Sang Pencipta. Kalau terus tahu orang apa nih aplikasi buat orang kehidupan sehari-hari dong? Ketika orang sedih berkepanjangan, apakah itu sehat? Tidak. Tuhan Yesus ada bilang, jangan pernah simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Jadi kalau marah, matahari terbenam, rilis, lepaskan. Gampang, susah, sulit. Ada yang sulit melepaskan amarah sampai matahari terbenam, atau sampai matahari terbenam 7 kali terbenam, baru terlalu memaafkan. Ada tadi, ya, ada banyak. Sedangkan ada kalau orang kenapa? Dari segi itu, ya, ketika terompe amanah orang nggak bisa selesaikan, jadi akan pahit. Terompe hormon kortisol dan serotonin itu tak terkontrol dia keluar. Kalau dia keluar, dia tak terkontrol, orang jadi tersalah sedikit marah segala macam. Kan terompe logika berpikir seakan-akan tertutup. Jadi hormon itu keluar, tak terkontrol. Kok bagaimana cara dan kalau orang sedih tidak berkepanjangan? Kan Tuhan Yesus bilang, sampai matahari terbenam, stop, jangan sampai marah. Tuhan Yesus tidak bilang, Tuhan Yesus tidak bahas tuh serotonin dengan dopamin, dengan kortisolnya, ada toh. Tapi Tuhan Yesus kasih pada orang manusia untuk belajar. Nah sekarang loh. Jadi ketika orang semua tidak melepaskan akar pahit itu, orang akan timbul macam-macam penyakit.
Salah satunya penyakit di usus, paling tinggi apa? Asam. Asam lambung terus tidak kendalikan, dia meningkat jadi GERD sampai orang gila. Ya kan GERD kan? Sama dengan ada orang bilang ada orang di Sipangana, kita selalu begini. Padahal ada orang itu GERD. Jadi kenapa saya angkat ini? Orang harus mengenal orang diri. Ya, bukankah orang manusia yang luar biasa? Sekarang saya bertanya, kita belum bisa memaafkan pada dia, kita belum bisa melupakan pada dia. Sebenarnya bukan tidak bisa. Sebenarnya kalau orang tidak bisa, bukan orang tidak bisa, kan ada sesuatu yang hilang pada orang berdiri, yaitu apa? Kasih. Jadi sama dengan Albert Einstein dia bilang, gelap itu ada gelap ada atau tidak? Gelap kata itu karena ketiadaan cahaya. Karena ada terang sampai ada gelap. Jadi kalau orang hidup dalam kegelapan, berarti orang tidak ada cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah adalah kebenaran dari Tuhan Yesus. Sama dengan orang begini, kenapa banyak sekali orang gondrong di luar sana? Kayak pokoknya nak ada mau kasih rapi kayak kita contoh itu udah rapi tertata. Oh, bukan karena tidak ada tukang cukur, atau bukan karena tidak ada barber, toh? Karena tuh orang yang mau pergi di barber shop pun dibangunti. Jadi ketika orang kehilangan arah, orang terlena dan orang ke proses sendiri, apa yang hilang? Orang menjauh dari Tuhan Yesus. Sama dengan kalau signal orang pakai wifi di sini DP akses point kan di sini. Kalau situ orang tuh DP signal berapa bar begitu. Tapi di luar sana ibu kesep, halo tuh lock signal habis toh. Jadi saya Tuhan Yesus itu tidak pernah berpindah kan? Atau terus mau ambil akses point kontrol bawa ke sana. Tuhan Yesus kan tidak bisa bawa Tuhan atau membawa pangannya ke sana kemari. Jadi sebenarnya kalau orang berada di jalur yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus, kemungkinan besar orang menjauh dari Tuhan itu sendiri. Tidak ada ketika Bapak Ibu bangun tidur kan? Apakah harapannya? Aduh, hari ini kita nengok mau kenapa dengan dia, kita nengok atau boarding dia dan segala macam. Sebenarnya Bapak Ibu ketika orang bangun tadi pagi ada barometer yang harus orang syukuri, bukan memilih syukuri. Pertama, kalau orang bangun tidur, apa yang pertama kali orang gerakkan? Badan, kaki, tangan, mata, telinga, atau apa? Mata pertama yang orang buka. Di mana kita ini? Oh, masih di kamar yang sama. Oh, puji Tuhan, masih bisa melihat. Tapi ada orang tuh buka mata begini, dia masih gerakkan tuh kaki kiri. Sunak bergerak, sostrokote. Ada kan begitu. Tapi ketika orang bangun tidur, orang buka mata bisa melihat, orang menggerakkan seluruh anggota tubuh secara sempurna, orang menghirup udara, masih boleh bernapas, orang masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dengan cara orang berdoa. Itu adalah 4 pilar dasar yang harus orang syukuri setiap hari. Daripada orang mau bilang, Tuhan Yesus usahakan hari ini kok utang terbayar, itu ini segala macam, daripada orang minta begitu, syukuri itu, no? Kan pasti Tuhan suplotkan pada orang berkat seperti apa untuk orang jalani hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin kita rasa enak, kita rasa gampang mau bilang karena kita melewati hal tersebut. Jadi bukan berarti kita ini menyampaikan hal-hal tadi kita nggak pernah lewatin, pernah. Mungkin orang beda versi aja. Kalau ada yang teman-teman yang bilang, oh karena anak sendiri, karena ada istri, ada anak, beda lagi terus kehidupan. Ya, anggaplah itu betul. Tapi kan berumah tangga punya anak segala macam kan. Emangnya kita bisa saja punya istri 1 boleh, 2 kita boleh, punya anak 3, 4 boleh, kan normal kita. Kalau kita pilih kan tuh,
kalau kita mau melakukan. Sekarang pertanyaan, kayak mana sendiri? Untuk sementara kita masih nyaman kesendirian. Terus kalau mana memilih berumah tangga, ya karena kan memilih rumah tangga, pasanganmu adalah pilihanmu. Ada yang dipasang-pasangkan di sini? Tidak ada kan? Atas cara suka sama suka. Nah, ketika terang berkomitmen, kita suka panganan, kita mencintai panganan. Di pendeta tanya, aku menikahkan engkau, terima siap dia apa adanya sampai mau memisahkan. Setelah berpendapat satu dua waktu, terus orang mulai menggambarkan bahwa oh kalau kita tahu mana begini, aku tahu begitu, lebih enak usah. Sebenarnya kan orang perlu mengenal diri masing-masing. Kalau di Herbalife orang ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Ada tipe melankolis, sanguis dan segala macam tuh. Kalau tipe A orangnya orangnya suka damai, ini mau baku ambil, ini mau berargumentasi. Kalau ada baku dia lebih suka diam. Kalau tipe B lebih detail orangnya, maunya syarat berurut. Kalau tipe C itu lebih ke orangnya orangnya di mana saja dia merasa gembira, di sana sini dia gembira, seperti itu kira-kira. Nah, orang harus mengenal profil diri masing-masing. Kita tipe apa? Kalau kita tipe A, orang belajar kalau tipe A, kita menghindari konflik. Lebih kita berdiam daripada kita mau konflik. Tapi kalau tipe-tipe lain, apalagi tipe C. Kalau tipe C, orangnya periang, memang nggak bisa dipegang lebih janji. Kalau mau janji jam 7 pagi, dia muncul jam 10 pagi. Nah, kira-kira seperti itu. Dia terus harus memahami kalau pasangan tipe-tipe seperti apa. Orang tahu, oh dia tipe orang begitu. Boleh dirubah? Nggak bisa, tapi bisa diminimalis, dikendalikan. Jadi sebenarnya kembali lagi ke topik orang bahwa orang mesti mengenal orang diri sendiri, bukan supaya orang terhindar dari konflik dalam satu hubungan apapun, hubungan pertemanan. Hubungan dengan orang banyak, hubungan pertemanan, hubungan bisnis dan segala macam. Hubungan paling terdekat kan adalah hubungan suami istri, itu paling terdekat. Jadi Bapak Ibu, saya tidak ada maksud untuk tapi saya lebih suka bahwa orang harus memahami bahwa orang diri ini suatu mahakarya yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. So, orang hargai orang diri, baru orang juga bisa menghargai orang lain, termasuk orang pasangan sendiri. Akhir kata Bapak Ibu, ada beberapa ayat ketika orang ada ketika orang melewati proses yang mungkin proses tersebut bukan di luar orang ekspektasi. Coba orang lihat kita paling suka Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Ini ayat-ayat yang bisa orang jadi referensi kalau orang ada di titik tertentu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terus ada di Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tadi tuh namanya nih kan? Iya. Kok kalau trompet tulang patah bagaimana orang mau gembira kan? Susah kan? Contoh begini deh. Itu udah baku salah tadi malam ada tidur satu di satu di sofa, satu di tempat tidur. Sampai sekarang mungkin yang baca cerita kok baru terang ada hati yang gembira kan? Kira-kira bagaimana? Kembali lagi Bapak Ibu, orang boleh apa ini hati dan obat kalau orang mendekati akses poin, mendekat ke Tuhan Yesus. Percaya Bapak Ibu kalau orang memang berserah penuh, mau keajaiban masih terjadi. Kita buktikan, banyak sekali kita buktikan. Kembali lagi kita ke perjalanan kehidupan, toh, bahwa sekarang terasa lebih ringan karena kita tahu kita baik-baik saja. Pak Erik dia bilang ke kita gula darah. Lantaran kalau jam 12 kita mesti makan, jam 7 malam sebenarnya teratur sekali dong, karena terpola begitu. Tapi sekarang sehari makan cuma sekian,
Tapi banyak segi apa, banyak rasa apa kita jangan. Tapi gula darah tidak pernah biasa-biasa aja. Menurut bapak ibu itu dari mana? Ya, kita tidak tahu ya, cuma tahu dari Tuhan yang jaga ke kita. Ya, jadi hati yang gembira dan obat itu bukan sesuatu hal yang hoax. Orang harus latih memang. Dia tidak akan datang tiba-tiba. Orang harus latih. Itu hati yang gembira kayak muscle. Kalau orang membentuk trompet muscle, orang mesti ke gym, angkat beban. Beban 20, 10, 20, 30, 40 sampai Pak Erik pernah angkat 100 lebih angkat beban. Kenapa harus orang latihan? Karena orang menghadapi proses kehidupan tidak tahu dia berat berapa besar. Ada yang berat beban hidup cuma 10%, 20%, 30%, tapi kalau orang biasa latihan, orang akan terbiasa. Jadi latih itu butuh latihan, bukan cuma sekedar dia datang tiba-tiba. Itu butuh latihan. Dan terakhir di ini Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai. Sebab Theos Alam apa kata? Elohim. Yahweh itu kalau Tuhan dalam Yang Yahweh, yang Yehovah. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bila mana orang merasakan itu pada saat orang berada di titik zero. Jadi segala proses kehidupan yang orang alami sebenarnya di situ menunjukkan bahwa Tuhan itu eksis. Tuhan Yesus itu eksis. Kalau orang fan-fan, orang yang merasa orang kuat atas kehebasan Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau orang lagi ada di orang istilah pergumulan, terus orang sudah ada di fase yang rendah, disitulah Tuhan Yesus berkuasa itu nyata. Trust me, it works. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus. Semoga menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Kembali ke Bapak Pastor, silakan diberikan kesempatan untuk menambahkan, mengoreksi atau menyempurnakan. Ini kasihan khotbah sampai nyana pakai ini pointer Kang. Ternyata baru 2 kali terstruktur ya. Ya. Sebelum melamar jadi dosen teologi. Oke. Saya tidak mau tambah-tambah di panel punya, biarlah itu menjadi kekayaan kita semua. Cuma kita mau periksa dulu ini kejadian 1 atau 6. Kita sudah ada di atas tempat. Tinggal cari di sini, di sini. Di sini. Sudah ada. Ya. Oke. Ada yang menarik ya. Baiklah, berfirmanlah apa nih? Berfirmanlah Elohim, ya. Ini kan Wayomer ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemarin di TikTok ada yang bertanya, Yesus itu sudah ada bentuknya dalam kekekalan atau di surga sana, atau nanti dia datang ke dunia baru dia berbentuk? Dalam kekekalan berbentuk. Gimana? You ready?
Yesus sudah berbentuk Sudah. dalam kekekalan. Sudah ya? Sudah. Sudah. Ya. Jadi logika biblikalnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Rupa itu bentuk memang. Kan rupa sama dengan DP Papa. Ini mau menyangka sebenarnya kan semua marah. Oh jadi kan muka sama dengan DP rupa sama dengan DP. Oh mama. Semua mama. Berarti itu Papa cuma prom. Ada sedikit. Ya. Benar yang mana? Tuhan berupa sama dengan kita atau kita berupa sama dengan Tuhan? Oh, ya. Berarti orang di sini waras semua. Ya. Karena di ruang diskusi para debater teolog hebat ini selalu klaim, lihat Yesus kan manusia, dia berupa sama dengan kita. Yesus manusia. Ya, percaya Yesus manusia? Tidak. Hanya berlaku adalah Tuhan. Ya? Seperti Tuhan. Dia seperti. Nah, dia bisa menangis, dia bisa makan ikan goreng. Mengosongkan diri. Kalau di sana waktu itu kok ada mangga manis yang sedap seperti ini, dia sapu tuh. Jadi kita percaya Yesus Tuhan, bukan 100% Tuhan, bukan 100% manusia. Dia absolutely Tuhan pencipta. Ya. Coba baca. Di mana tuh ayat kamu? Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Wahyu. Wahyu berapa? Ada tertulis. Pak Novi, Wahyu berapa Pak Novi? Wahyu pasal 4 ayat 11. Coba terang lihat. Oke. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ya Kyrios kai theos. Ya, dan itu baca kai, terang pelang-pelang jo. Ya Kyrios kai ho theos atau theos saja. Ya Kyrios kai theos kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini adalah wahyu dari Tuhan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Yakin dia pencipta? Perjanjian lama ada satu pencipta lagi. Apa mungkin ada 2 pencipta? Baca Yesaya 44 atau 24. Yesaya 44 atau 24. Oke. Kita baca 2, 3. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh
Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan yang menghamparkan bumi. Siapakah yang menemani aku? Sebab aku kesepian. Kata Bambang Lursena, kalau dia tidak trinitas, dia kesepian. Jadi Yahweh itu Yesus itulah Yahweh. Yesus mengatakan begini, kalau kamu tidak percaya bahwa aku Lah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. nggak ada itu teks asli begitu. Oh, bagaimana, Bang? Jikalau kamu tidak percaya bahwa aku ada, bukan akulah dia. Nanti orang cari di teks, tolong cari Pak, akulah dia. Ketik saja di bawah sini, akulah dia. Ya, dia Yohanes itu. Ya, akulah dia. Huruf besarnya bolehlah, bolehlah. Di Yohanes Pak, carinya di Yohanes. Ya, cari. Ya. Ini akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Oke. Satu kali lagi Pak, dia akan ketemu di nextnya. Ya begitu juga boleh. Yohanes ayat 28. Ya coba Yohanes 8:28. Ya 28. Ini betul. Aku akan mati dalam dosa. 8:24. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, akulah dia. Coba teks aslinya supaya orang belajar. Ya. 8:4. Ya. Ini dia pakai nih, apa nih? That is why I told you that you would die. Apa tuh? Ya, in your sins, dalam dosa-dosamu, jika kamu tidak percaya bahwa aku ada, ego. Ini bukan I am he. Coba baca ini ego Amy. Ini diklik di sini Pak. Di nomor strongnya. Ya Amy. Di bawah. Ya itu. Amy itu apa nih? To be, to exist. Aku ada. Bukan aku dia. Bukan kata ganti orang ke tiga tunggal. Kalau akulah dia jadi dua. Aku ada. Jika kamu tidak percaya aku ada, kapan dia ada? Nah ini lihat tesisnya. Kapan dia ada? Apa nih? Present indikatif. Ya. Aktif. Singular dia. Sekarang ini dia ada nih. Aku ada. Nah, Keluaran 3 ayat 14. Dia sebentar menunjuk ke sana. Ya. Ego Amy itu aku ada. Ego itu kata ganti orang pertama tunggal. Tetapi Amy itu kata kerja. Aku ada dari kekal sampai kekal.
Di mana 2-3 orang berkumpul dalam dalam namaku, disinilah aku ada, kata Yesus. Coba kita lihat. Kita baca ya, firman apa? 2-3. Firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah ini, perhatikan ini. Ehye, Asher Ehye, Moses, I am. Ini klik di sini. Di punya ya itu. Ini hayah. Ya. Dia punya ucapannya ehye dari kata hayah. Ini apa tuh? To exist. Ada. Tadi ada baca itu ini. Ini kan ada kan? Ya. Belum dikasih hapus ini. Yang mana tuh ini itu? Oke. Ini ya, ini. Ya, ini ada. Eksis, ada. Jadi kata kerja aku ada. Seringkali kita mendengarkan banyak kalau ikuti para debater di TikTok, dorang selalu latah Allah itu roh. Allah itu roh. Coba Yohanes 4 ayat 24. Saya mau kasih tahu supaya kita kalau keluar sana, orang jangan ikut latah. Oke. 2-3. Theos itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 17. Oke, 2-3. Sebab Kyrios adalah roh, dan di mana ada roh, salah ini. Di mana ada roh Kyrios, karena Kyrios adalah roh. Aneh kan? Coba baca baik-baik. Masa di sini sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah? Ngaco toh? Orang periksa bahasa aslinya Yunaninya. Lihat Yunaninya supaya orang tahu buktinya. Dua Korintus 3:17. Nah, baca nih dia. Ho de Kyrios to pneuma. Lalu apa? Estin o de to pneuma Kyrio. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada eleutero. Terjemahannya yang salah. Jadi baris pertamanya Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, bukan roh Allah. Nah sekarang kalau kita tanya, apa Tuhan dengan Allah itu sama atau? Yohanes mengatakan Allah itu roh. Itu cara pandang Yohanes.
Paulus mengatakan Kyrios itu roh. Karena waktu dia ada jalan menuju kemana? Damsik ya. Yang ada mau bantai itu. Betul ya? Tuhan Yesus yang berbicara toh. Dia tarik toh. Makanya dia bilang Tuhan adalah roh. Bisa tangkap? Ya. Kan bicara ini Yesus, dia tidak lihat. Tuhan adalah roh. Ya. Jadi kalau kita pernah ingat, kita sudah pernah jelaskan kenapa dipanggil apa bedanya penggunaan Allah dan Tuhan? Apa beda? Yesus waktu lahir dia dikatakan Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Tidak disebut Kristus Allah. Kalau orang mau menalar ya. Ya Pak Novi ya, ini menalar ya. Kenapa Alkitab menggunakan Kyrios bukan Theos? Itu. Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Bukan maksud itu. Yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan atau Allah? Tuhan. Ya? Tuhan. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi Tuhan atau Allah? Allah tidak menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Itu tadi teman-teman baca Yesaya 44 ayat 24. Coba ulang baca lah. Yesaya 44 ayat 24. Bapak ya, jangan lagi ke error ya. Error logik. Oke, ini apa yang dibilang? Berfirmanlah Tuhan, penebusmu. Tuhan yang jadi penebus. Yesus itu Tuhan penebus kita. Boleh? Ya. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan Yahweh. Ya, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah mendampingi aku? Ya. Yang kesepian itu Allahnya Bambang Nursena. Itu kesepian dia. Yang menciptakan Tuhan kok. Hati-hati ya. Moga-moga orang nyanda error logik ya. Ini Tuhan. Makanya tua-tua di sorga bertekuk lutut mengatakan, bertekuk lutut kepada Yesus. Engkaulah Tuhan. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Yesaya 43 ayat 10 coba. Ya. Kita baca 2-3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Aku tetap Dia,
sebelum aku tidak ada Allah, tidak ada El, tidak ada Elohim, tidak ada Eloah, tidak ada Elah, tidak ada. Dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi. Nah, ayat 11, 23. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat, ya itu sudah yang datang, ya dia itu. Jadi kalau ada kata Tuhan kita baca, itu dia menunjuk kepada Yod-He Vav-He. Oke. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Berarti Kristus Yod-He Vav-He. Nah, kalau begitu Allah itu apa fungsinya? Allah itu menunjuk kepada Elohim, Eloah. Jadi Elohim bentuk jamak, Eloahnya bentuk tunggal. Kemudian ada El, ada Elah, itu bahasa apa? Aramaik. Ya, Elah, ingat, Elah Aramaik. Ya. Kalau Allah itu negeri jir apa? Jadi Allah itu untuk apa? Allah itu menggambarkan cara kerjanya, cara manifestasinya, cara teofaninya. Itu dia pakai Allah. Bahasa Yunani dia pakai Theos. Bentuknya selalu singular. Ya. Ketika Yahweh bermanifestasi dalam bahasa Yunani, selalu dia pakai singular. Kalau dia pakai plural, maka itu ilah-ilah. Dia pakai theois atau theowin, itu pasti ilah-ilah. Tapi selama dia pakai theos, itu dia tunggal, dia menunjuk kepada Yod-He Vav-He. Makanya urutannya tidak boleh ditukar, ya. Thomas mengatakan, Yohanes 20 ayat 28, coba. Oke, kita baca bersama. 2, 3. Thomas menjawab, ya Kyriosku dan Theosku. Ini tidak boleh ditukar, ya. Ini paten, ini susunannya. Jadi dia menyebut Yesus ini, waktu Yesus menampakkan diri, dia menyebut Yesus ya Yahwehku dan Elku. Ini bentuk tunggal. Elku. Atau kalau mau pakai bahasa Ibrani, ya bolehlah mau pakai Elohim. Ya. Tetapi ini El, ini bentuknya tunggal. Makanya Yesus disebut Immanuel. L-nya di belakang itu tunggal. Yang lahir manusia atau Yahweh? Yahweh. Banyak orang di luar sana bilang yang lahir manusia. Bagaimana Brother Marcel? Coba baca, ya, supaya orang tahu, ya. Yesus tidak 100% Allah, 100% manusia. Tidak.
Matius pasal 1 ayat 23. Ya. Oke, tolong baca 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Theos, menyertai kita. Ini berdasarkan nubuatan di dalam Yesaya berapa? Yesaya 7 ayat 14. Dua tiga. Sebab itu, ini Tuhan huruf kecil. Harusnya dibaca, ya? Ini hilang arah. Pak Novi? Ini apa ini? Tuhan yang namakan. Ya, ini baca nih Tuhan huruf kecil. Ini dibaca Adonai. Oke, baca ulang. Sebab itu Adonai sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi yang lahir bukan manusia, yang lahir Tuhan, Yahweh yang lahir. Makanya Yesus mengatakan, ketahui, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku jadi tidak akan meninggalkan aku. Aku apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Ya. menjadi yatim piatu. Ya, aku akan datang. Aku akan datang. Iya. Benarkah aku akan datang? Tidak. sudah datang. Ya. Itu teksnya, itu aku datang sekarang. Segera. Ya, erkomai itu bentuknya present. Dia tidak future. Kalau akan datang dia future. Aku datang segera. Tapi dia datang sekarang ini. Segera. Physically, kan orang murid-murid semua lihat dia naik ke surga, tahu? Tapi dia tetap tinggal, makanya disebut Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sampai ini pulang-pulang, toh. Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita semili detik jua pun. Tidak pernah. Makanya itu yang dan ia ini sama. Ya, iya ini Maria. Oh ini, ia akan menamakan dia ya. Ini Maria, karena Maria diperintahkan. Maria itu dikuduskan. Maria tidak maha kudus, tidak. Karena Maria itu anaknya Eli, Imam Eli. Bisa tangkap ya? Ya. Makanya malaikat Tuhan datang kasih tahu Maria, engkau mendapat perkenanan, engkau mendapat kasih karunia. Jadi dia menguduskan Maria, atau Maria dikuduskan. Ya, dikuduskan apanya? Seluruh tubuhnya termasuk, bukan kandungan, perutnya dikuduskan. Kandungan di bawah sendiri. Baru pernah dengar Ibu Cindy?
Yesus tidak lahir dari kandungan Maria. Dia hanya pinjam perut Maria. Makanya Yesus tidak menyusu pada Maria. Mana buktinya? Mana ayatnya? Ya? Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu. Dan ini membuktikan bahwa Maria tidak menyusui. Tidak. Ya. Makanya si Yesus tidak tersentuh dosa. Tidak ada hubungan sama sekali kok. Karena tidak ada produksi ASI. Ya tidak ada produksi ASI. Tidak mungkin. Ada ayat kan, malaikat datang ke Sapa Maria, engkau mendapat kasih karunia, perkenanan Tuhan. Des Maria bukan maha kudus. Kalau tidak akan bertabrakan dengan ayat ini. Perhatikan. Roma pasal 3 ayat 10. Oke. Kita baca. Oh itu tidak bisa nyala. Mesti dari sini tuh. Dari sini. Oh menyala di belakang. Oke, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oke, ayat 23. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Termasuk Maria atau tidak? Ya, termasuk. Ya kalau enggak ayat ini bertentangan, bertabrakan itu. Nah, Yesus itu Tuhan, jadi tidak heran kalau dia tidak mengenal dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Ya. 2, 3. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Kita bilang tidak ada dosa. Hanya Tuhan yang tidak ada dosa. Oke? Iya. Maria mendapat rahmat. Dia dipilih. Oke. Ada apa pertanyaan Pak Novi? Coba di 2 Korintus 2 ayat 15 Pak. Baik. Oh sebentar, sorry. Berarti 2 Korintus ayat 25, coba Pak Erik ke bawah. Dia dijadikan dosa. Oh enggak sampai di 2 Korintus 1 ya, ayat terakhir itu kalau nggak salah ingat ya. Apa itu Pak? Coba cari saja Pak. Dijadikan dosa. Dibuatnya jadi berdosa. Dibuatnya jadi dosa karena kita. Dibuatnya saja mungkin Pak. Sudah apa itu? Dibuatnya.
Ya, di Korintus saja tuh, 1 Korintus 2 tuh. Nggak ada ya. Dibuatnya jadi dosa karena kita. Tolong dicari nih 1 Korintus 2 atau 2 Korintus 1. Dibuatnya jadi dosa, dia tidak mengenal dosa, tetapi dibuatnya jadi dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Oke. Nah, kita baca 2-3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Theos. Ya, dia tidak kenal dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Berarti dia bukan manusia. Ya, tahu? Bagaimana itu? Atau orang percaya kepada Yesus 100% manusia dan 100% Theos? Di dalam dia tidak ada dosa. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia tidak mengenal dosa karena dia Tuhan. Dialah Yod-He Vav-He. Dia sudah mati karena kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati.